Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari yang indah ini kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berikan sikap kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita undang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, karena Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita naikkan pujian Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari kita berikan pujian ini dari Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kau
Selamat malam, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Malam hari ini, Tuhan beri hikmat buat kami untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, kami tak mampu. Oleh sebab itu kami minta kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, malam hari ini kita sama-sama bisa belajar melalui firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya berjudul Buanglah Ragi Herodes. Saudara, mengapa firman Tuhan buanglah ragi Herodes? Sebab akhir-akhir zaman di saat-saat ini banyak orang memiliki sikap perbuatan seperti Herodes. Oleh sebab itu Allah mau supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan, bahkan bagi orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, supaya kita membuang raginya Herodes. Sikap perbuatan Herodes yang saat ini merajalela, saudara. Kalau sikap perbuatan Herodes merajalela, kita nggak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa menikmati kuasa Tuhan. Kita nggak akan bisa menikmati anugerah Tuhan. Bahkan kita nggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan kalau kita memiliki ragi seperti Herodes, yaitu sikap perbuatan seperti Herodes. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Herodes adalah seorang penguasa dari seluruh tanah orang Yahudi di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Oleh karena itu dia diberi julukan Raja orang Yahudi oleh Senat Romawi. Banyak orang tidak suka dengan ketetapan Raja Herodes. Banyak orang membenci Herodes. Banyak orang tidak ingin apa yang dikeluarkan oleh Herodes. Saudaraku, Raja Herodes memberikan pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat kepada bawahannya, termasuk dengan pembangunan rumah ibadah. Rakyat melampiaskan kemarahannya dengan menginvasi musuh di dalam pemerintahannya. Herodes sadar akan hal itu, karena kesempatan ini ia akan pakai untuk menjatuhkan kekuasaannya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Herodes selalu berkomunikasi, menjadikan para peramal-peramalnya yang dekat, sahabat-sahabatnya yang dekat, dengan cara bagaimana supaya kita tetap menjadi raja orang Romawi. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita buang ragi Herodes. Kita tahu, saudara, kita semua mengerti apa itu ragi. Ragi adalah semacam bumbu atau adonan yang sering dibuat untuk mengembangkan adonan, seperti membuat adonan roti supaya roti itu bisa mengembang. Membuat adonan, membuat dari kedelai supaya kedelai itu menjadi tempe. Banyak hal lain sering kita jumpai memerlukan ragi. Saudara, dari singkong dikasih ragi jadilah tape. Dan banyak, saudara. Namun pada malam hari ini saya bukan berbicara tentang singkongnya, bukan bicara tentang tempenya, tetapi malam hari ini saya berbicara buang ragi yang ada di dalam Herodes. Saudaraku, mengapa kita membuang ragi di dalam Herodes? Saudaraku, sebab firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 9 mengatakan, sedikit ragi sudah mengamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi saja sudah mengamiri seluruhnya. Saudaraku, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan, ada ragi sedikit saja bisa menyemarkan seluruhnya, saudara. Jangan sampai di dalam kehidupan kita itu ada ragi sedikit pun, apalagi ragi Herodes
yang selalu membuat hidup kita hidup yang tidak nyaman dengan Tuhan, hidup yang tidak bisa merasakan kasih Tuhan, hidup yang tidak bisa merasakan jamahan Tuhan, hidup yang tidak bisa merasakan lawatan Tuhan. Kalau dalam hidup kita ada ragi Herodes. Saudaraku, firman Tuhan dikatakan dalam Markus 8 ayat yang ke-15, begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saya tidak menyerangkan dua perkara ini, ragi Farisi dan ragi Herodes, tetapi saya akan sampaikan tentang ragi Herodes. Ini ucapan Yesus sendiri. Yesus mengatakan, Yesus memperingatkan kepada semua pengikutnya supaya mereka hidup berjaga-jaga. Tentang apa? Tentang ragi Herodes, saudaraku. Tentang ragi Herodes. Herodes saya katakan adalah penguasa Romawi. Dia seorang raja di Romawi. Segala keputusannya, sikapnya terlalu keras. Bahkan dia katakan bahwa hanya dikasih pekerjaan yang terlalu berat. Saudaraku yang saya kasih, kita melihat dikatakan di sini Yesus supaya katakan jangan sampai kita memiliki ragi Herodes. Ragi Herodes adalah satu pengajaran hal-hal yang sesat, membuat hidup kita, membuat hidup dalam kesesatan. Herodes, ajarannya, sikapnya selalu membuahkan kejahatan. Tidak ada sikap Herodes yang baik. Herodes memiliki sikap selalu membuahkan kejahatan. Kejahatan apa yang timbul dalam ragi Herodes? Yang pertama, saya katakan dalam Matius 2 ayat yang ke-16. Pada waktu itu dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah memperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sikap Herodes yang pertama, ragi Herodes yang pertama adalah ragi kebencian. Mengapa dia benci? Pada waktu Herodes mendengar ada seorang bayi yang lahir, Herodes menyuruh pada orang-orang Majus. Menyuruh apa? Dikatakan di situ, orang-orang Majus itu diperdaya, kalau kamu nanti ketemu seorang bayi namanya Yesus itu, kamu beritahu aku. Saudara, kalau sudah kau beritahukan aku akan menyembah dia. Bukan saya menyembah dia, aku akan membunuh dia. Sampai dikatakan seperti, ya kan? Bukan membunuh, ada satu kebencian. Kenapa kebenciannya? Dia tidak mau disaingi. Dia tidak mau, saudara. Sifat kebencian inilah yang sekarang merajalela dalam dunia. Bukan saja dunia sekuler, tetapi dunia yang ada di dalam gereja pun ada kebencian-kebencian. Kalau saat ini kita sebagai anak Tuhan memiliki sifat benci saja, saudara, itu sudah dosa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan memiliki hati benci kepada siapa? Kepada teman-teman kita seiman, kepada orang-orang di luar kita pun. Ajaran firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia terhadap dirimu sendiri. Ajaran Kristus mengasihi, tetapi kenapa dalam hidup kita ada rasa benci? Kalau ada benci berarti ada ragi Herodes. Saudaraku, kalau sudah melihat dari kitab Kejadian Kain dan Habil, ya kan? Ada rasa kebencian, akhirnya membunuh. Kebencian itu adalah sikap yang dimiliki oleh setan, yaitu iblis. Jadi sekarang ini
Jangan sampai kita memiliki ragi kebencian. Kalau saat ini kita memiliki hati benci kepada teman, kepada saudara, kepada sahabat, kepada orang tua kita, mertua kita, adik kita, rekan kita sepelayanan, berarti engkau memiliki sifat ragi Herodes. Kalau engkau memiliki ragi Herodes, sama dengan engkau berurusan, berkomunikasi dengan setan iblis. Sebab apa? Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Kalau di dalam kehidupan kita ada memiliki sikap membenci saja dalam saudara kita, bukan saja saudara kita, orang tua kita, mertua kita, teman kita, sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Saudara nggak akan bisa menerima kehidupan yang kekal. Malam hari ini saya akan membuka hati saudara. Kalau saudara memiliki ragi Herodes tentang kebencian, mari kita selesaikan. Jangan sampai hidupmu yang sudah diperbarui oleh Allah memiliki sikap benci. Allah tidak mau. Allah tidak berkenan memiliki sikap benci itu. Allah tidak menginginkan anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki sikap benci. Allah mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau engkau membenci sama dengan engkau membunuh. Kalau engkau membenci saudaramu sama dengan engkau membunuh saudaramu. Kalau malam hari engkau membenci sahabatmu, mertuamu, orang tuamu sama dengan engkau membunuh mereka. Orang yang membunuh tidak layak untuk menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku yang saya kasih, kalau engkau memiliki hati membenci, mari bertobat. Ubah. Jangan sampai hidupmu dimiliki roh-roh kebencian itu. Herodes membenci lahirnya Yesus. Akhirnya akibatnya anak-anak yang berumur 2 tahun semuanya dibunuh. Saudaraku, dan saat ini, malam hari ini, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus sanggup untuk mengubah hidup saudara. Hidup yang suka membenci sahabatnya, membenci orang tuanya, membenci mertuanya, bahkan teman-temannya, Tuhan mau mengubah. Tuhan mau memberikan kasih dalam hidupmu. Tuhan mau memberikan pengorbanannya di atas kayu salib untuk mengubah hidupmu supaya engkau hidup penuh di dalam kasih Tuhan. Jangan sampai memiliki sifat benci kepada saudara. Alkitab mengajarkan saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Ajaran kita, ajaran kekristenan suka mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada malam hari ini, akuilah di dalam Tuhan, Yesus sanggup mengubah hidup saudara. Hidup di dalam kebencian menjadi hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Orang yang hidup di dalam kasih berarti anugerah Allah, kuasa Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Yang kedua, ragi Herodes, ragi apa saudara? Dikatakan Herodes di dalam Injil Matius 2 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan lebih dahulu. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dengan teliti ia bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Di dalam Injil Matius 2 ayat ke-7, Herodes ketemu dengan orang-orang Majus. Dia katakan, selidiki, kalau ketemu bintang itu, kalau sudah ketemu, kabari aku, beritahukan aku bintang itu ada di Yerusalem, sampaikan kepada aku, nanti aku mau menyembah dia. Tapi pada hakikatnya apa yang terjadi?
Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan hati-hati, dengan diam-diam, supaya dia mau menyembah. Tetapi kenyataannya bukan saja dia mau menyembah dia, tetapi ingin membunuh bayi itu. Dengan kata lain, Herodes memiliki sikap hidup seperti apa yang dikatakan dalam Injil Matius 8 ayat 44. Dia berdusta, maunya ingin menyembah, tetapi maunya membunuh. Saudaraku, Ragi Herodes memiliki sikap suka berdusta. Dusta sama dengan berbohong. Jangan sampai kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan, jangan sampai ada dusta di hidupmu. Saya pujian yang dinyanyikan oleh Bruri, jangan sampai ada dusta di dalam hatimu. Saudara, dusta itu pekerjaan si jahat, penguasa dunia ini. Sikap-sikap perbuatan daging. Jangan sampai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan yang sudah diperbarui, yang sudah hidup baru di dalam Yesus, masih memiliki hidup di dalam dusta. Dengan kata lain, berbohong. Saudaraku, Injil Matius, bapak pembohong, bapak pendusta adalah iblis. Kalau orang Kristen masih suka berbohong, masih suka berdusta, bapaknya bukan Yesus, tetapi bapaknya adalah si iblis, si jahat itu. Mungkin keras hari ini. Saya juga belajar sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang, saya juga belajar. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat. Saya kunci mulut saya, supaya mulut saya jadikan berkat buat orang lain. Jangan sampai di dalam hati saya ada pikiran dusta. Jangan sampai dalam hati saya ada keluar kata-kata berbohong satu dengan yang lain. Kita belajar. Saya yakin orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Orang yang berbohong tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Orang yang suka berbohong, kehidupannya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan enak. Karena apa? Dihantui oleh rasa takutnya, dihantui oleh rasa kekhawatirannya, dihantui oleh rasa kegelisahannya. Karena apa? Kebohongan sedikit mengamirkan seluruhnya. Mereka tidak akan enak, saudara. Saya ketemu orang yang suka berbohong, saudaraku, karena mereka bukan anak Tuhan. Dia biasa-biasa saja dia lakukan karena mereka bukan anak Tuhan. Katanya berbohong itu, maaf, ada bohong putih, ada bohong hitam. Tapi bagi kita kekristenan bukan saja bohong putih, bohong hitam, tetapi berbohong adalah dosa di hadapan Tuhan. Amin. Kekristenan, orang yang berbohong, orang yang berdusta adalah dosa. Dosa, apa akibatnya? Roma 3, kematian, saudara, penderitaan, kesusahan. Jadi hidupkan kita, jangan sampai ada dusta dalam hidup kita. Tetapkanlah berkata benar. Yesus mengatakan, kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Orang yang hidup di dalam kebenaran menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar hidupnya akan merasakan sukacita. Orang yang benar berdoa kepada Tuhan, orang yang benar bersekutu kepada Tuhan, orang yang benar memohon kepada Tuhan, doanya diberkati. Dan orang-orang yang benar saat dia berseru kepada Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Cuma orang benar, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Ada doa orang berdosa didengar, saudara? Bukan Tuhan yang mendengar, bukan Allah yang mendengar. Bapaknya, karena bapak pendusta. Yang mendengarkan bapak pendusta yaitu iblis. Tetapi orang benar, bapaknya adalah Yesus Kristus. Tidak ada dosa pun di dalam hidupnya. Dia selalu di dalam kebenaran. Jadikan hidup kita, jangan sampai ada dusta dalam hidupmu. Katakanlah kebenaran, ya dan ya, tidak dan tidak. Berjalan di dalam kebenaran. Saya yakin dan saya percaya kehidupan saudara akan merasakan tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Amin. Orang benar pasti berjalan di dalam bersama dengan Tuhan.
Saya merasakan, saudara, selama COVID 1 tahun, saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya butuhkan, banyak keperluan saya, kebutuhan saya tahu. Bulan Mei yang lalu saya butuh uang sekolah anak saya untuk sekolah. Saya butuh uang kuliah anak saya. Semuanya saya tidak minta apa-apa, buat apa-apa. Cuma saya lari kepada Yesus. Saya belajar firman Tuhan. Kalau saya jadi orang benar, doanya pasti ada. Doanya didengar oleh Tuhan. Saat saya membutuhkan biaya, saya membutuhkan keperluan itu, Tuhan selalu sediakan. Jadi kuncinya belajar dalam kebenaran. Saat saya butuh, Tuhan sediakan. Saat kita perlu, Tuhan sediakan. Yang penting saat ini, jadikan hidup saudara jadi orang benar. Firman Tuhan dengan tegas, orang benar Tuhan tidak pernah tinggalkan. Aku senantiasa menyertai. Kalau kau disertai Tuhan, saat kapanpun, dimanapun engkau ada, Yesus bersama dengan engkau. Yesus di sampingmu, Yesus di depanmu, Dia akan menyertai engkau. Situasi kondisi yang tidak enak pun, kalau engkau jadi orang benar, saya yakin kau akan bersama dengan Tuhan. Kau merasakan sukacita. Jadikanlah hidupmu benar. Jangan ada ragi dusta, ragi kebohongan seperti yang dilakukan oleh Herodes. Herodes memiliki ragi berbohong, dia berdusta. Dia nemui orang Majus, mau ingin menyembah Tuhan. Kami percaya, dan saat ini jadikan hidup kita orang benar. Saya yakin dan saya percaya kehidupanmu terus bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ragi Herodes. Saya bacakan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 21 dan 22. Dan pada suatu hari ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak-sorak membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. Saudara, ragi Herodes adalah tabiat sikap Herodes, yaitu sikap kesombongan. Pada waktu itu Herodes mengenakan pakaian kerajaannya, dia berdiri di depan rakyatnya, dia mengatakan, saya sampaikan berita dari Allah, bukan dari manusia. Saudara, ini satu kesombongan. Kita lihat sikapnya Herodes. Orang yang punya kebencian, orang yang punya hidup dusta, masa Allah berbicara dengan dia. Tetapi Herodes dengan tegas dia mengatakan, ini suara Allah. Dan saat itu juga Herodes meninggal. Mayatnya dimakan cacing-cacing. Saudara, saya bukan bicara tentang jadikan hidup. Jangan sampai hidup kita memiliki kesombongan. Jadikanlah hidup seperti Yesus, rendah hati dan lemah lembut. Kalau orang yang hidup kesombongan, Allah tidak suka. Musuh Allah, dibenci Allah. Orang yang sombong dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan jadi orang sombong. Kita dipakai Tuhan semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita bisa berdoa semua anugerah Tuhan. Kita bisa berkhotbah, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Semuanya anugerah Tuhan. Jadikan hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Mau dikasihi Tuhan? Jangan sombong. Orang yang sombong dibenci Allah. Kesombongan sikap juga sikapnya iblis. Kebencian sikap iblis, dusta sikap iblis. Orang yang sombong sikap iblis. Jangan sampai hidup kita menyenangkan hati iblis, tapi senangkanlah hati Tuhan. Ragi Herodes harus kita buang. Kebencian, kebohongan, kesombongan harus kita buang. Miliki sikap seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan mengajarkan kami, jangan sampai ada ragi Herodes. Sikap Herodes ada dalam hidup kami, yaitu kebencian, dusta, bahkan kesombongan.
Jadikan hidup kami seperti Yesus. Seperti Yesus, itu yang kami mau. Terima kasih, berkati firman Tuhan, berkati yang mendengar. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya. Berkati jemaat Sawahan, berkati para pemimpin Sawahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bersama kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.